Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari MI1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Secara umum, komponen sistem komputer dari perangkat keras yaitu merupakan sumber daya utama yang untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Program aplikasi yaitu menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Resource allocator. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer yaitu program kontrol. Kernel. Sistem operasi sering disebut kernel, yaitu suatu program yang berjalan sepanjang waktu atau selain program di aplikasi. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol. Perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tipe drive. Pengenalan sistem operasi. Jika komputer dinyalakan, maka sistem akan menunjuk ke residen monitor secara otomatis. Kontrol akan menunjuk ke program tersebut. Sistem batch multiprogram. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama seperti gambar tersebut. Pada sistem multiprogramming, sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk manajemen memori, penjadwalan CPU, dan manajemen disk. Sistem operasi multiprogram menyediakan suplai untuk input-output runtime. Pengenalan sistem operasi. Sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online secara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Pengenalan sistem operasi. Bentuk source atau objek dan data file berupa teks dengan format tertentu. Secara umum, file adalah kumpulan byte-byte, baris, atau record. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari file dengan mengatur perangkat penyimpan seperti tab dan disk. Sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer atau PC. Personal komputer dikembangkan tahun 1970-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan paralel serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Berkembangnya sistem komputer dari mainframe menjadi mikrokomputer menunjukkan bahwa sistem operasi mikrokomputer dapat mengadopsi sistem mainframe. Sistem paralel. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dari paralel. Sistem ini dikembangkan karena beberapa alasan.
Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu atau throughput. Dengan meningkatkan jumlah prosesor diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih hendak. Sistem multiprosesor yang sering digunakan adalah model symmetric multiprocessing, di mana setiap prosesor menjalankan sistem operasi yang identik dengan komunikasi antar prosesor jika diperlukan. Beberapa sistem menggunakan asymmetric multiprocessing, di mana setiap prosesor mempunyai tugas tertentu. Contoh symmetric multiprocessing adalah sistem Unix versi N-Core untuk komputer Multimax. Komputer dapat dikonfigurasikan untuk menangani satu lusin prosesor. Semua menjalankan Unix. Sistem terdistribusi. Tren sistem komputer saat ini adalah mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut locally coupled system atau sistem terdistribusi. Resource sharing, jika sejumlah seat yang berbeda dihubungkan, maka user pada seat satu dapat menggunakan sumber daya dari seat lainnya. Meningkatkan kecepatan komputasi, lebih handal, terminal karakter input atau output atau sistem file, maka satu kegagalan dapat menghentikan operasi dari keseluruhan sistem. Komunikasi, terdapat beberapa anggota program yang memerlukan mengganti data dengan data lain pada satu sistem. Sistem tercluster. Sistem tercluster adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem terdistribusi adalah pada sistem tercluster memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi penyimpan sekunder bersama-sama. Sistem ini mempunyai kehandalan sistem yang tinggi seperti pada sistem terdistribusi. Sistem real-time. Salah satu bentuk sistem operasi untuk keperluan khusus adalah sistem real-time. Sistem real-time digunakan bila terdapat kebutuhan ketepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data, sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol percobaan keilmuan, sistem medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Sistem handheld. Sekitar tahun 90-an dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang disebut dengan sistem handheld dalam bentuk personal digital. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.